aja boleh nggak? Oh iya boleh. Lagi ngelanjutin proses. Oh, proses hukum yang sama DJ Panda ya? Hati-hati Mbak Er. Tunggu sini ya. Duduk ya. Mbak Er. Mbak Er. Ya, ya. Mbak Er. Ayo tembak lampu yuk. Abang-abang. Jack. Bentar ya Mbak E. Erika sih. Ini make up kamu nih. Yuk mundur. Yuk mundur luas depan pagar asik. Yuk mundur yuk. Ayo, yuk, dah yuk. Terus sekali lagi ya. Terus sekali lagi. Untuk ya. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga, pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologinya dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, supaya nggak simpang siur Mbak. Ancamannya itu gimana sih Kak? Iya. Kronologi awalnya mungkin kayak kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam dan apa bentuk? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Yang di Satu orang aja Kak, pelapornya. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Dan. Tapi yang terlapornya siapa sih? Siapa aja? Terlapornya siapa aja? Ya, pelapornya yang kalian udah tahu itulah. Berarti satu orang doang ya? Satu orang doang Kak? Dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Kak berarti ancamannya di sosial media ya Kak? Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Bayar sendiri seperti apa? Mau cabut laporan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Hari ini agendanya pemeriksaan ya Mbak, klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Saksinya berapa orang? Saksinya? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang gitu. Dari kalangan artis juga. Apakah mungkin supportnya dari Kak Berarti mungkin? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Setelah kelahiran ini mungkin seperti apa kan? Mungkin setelah kelahiran ini mungkin dari Kak Berarti mungkin akan kasih support seperti apa kan? Dia bersedia mau ngasih tahu jawab atau seperti apa jadi? Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Mas, saksinya dari kalangan artis juga saksi. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. Tadi kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang menghujat kamu juga, mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Berarti Erika tujuan kamu untuk memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya apa? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada.
Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan? Satu orang. Yang sebenarnya ini kan bentuk kamu untuk meminta perlindungan hukum juga kan, bisa dibilang. Perlindungan dari kamu juga. Dan apakah di mana akan bertanggung jawab ke depan itu? Berharap Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Bayar. Tapi Ini kan kalau kamu melaporkan ke polisi, Amit-amit tetap mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak. Kamu memikirkan dampak psikologis ke anak kamu nggak Oh nantinya? pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next kalau misalnya dia mau ngambil peran mungkin Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak El, video parodi dari Natali sendiri seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natali, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natali ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang kan Natali ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ada ibu punya anak ya. Dia punya anak juga, dia pernah dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Belum. sama sekali. Sama DJ Panda udah ada ketemu lagi Belum. Komunikasi emang udah menutup atau gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan, jadi nggak ketemu. Mbak Er izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Mbak. Untuk kondisi janin sendiri. Iya. Makasih, Mbak. Apa Bang? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi, jadi ya itu aja sih. Perkiraan mungkin kan kelahiran bulan apa? 8 Agustus. Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kenapa alasannya mungkin Bayar? Alasannya tidak, mungkin belum butuh aja kali ya. Mungkin nanti. Sudah ada teman yang menyarankan gitu kan? Oke. Siapa gitu? Jadi tujuan Sehat-sehat Mbak. tujuan kamu cuma supaya ini kan yang dilaporin di depan, pikir bukan. Ini baru saya ancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau? Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Bayar mungkin Reaksi orang tua ya support. Bayar dari Jadi tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan teror Ya. itu di hari Ya. Salinan nanti, Karena atau di ada dalam- tujuan lain? Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Jadi nggak ada tujuan lain ya? Enggak ada tujuan lain kok. Bayar. Yang kakak dapat ini. Trauma enggak. Mas Brevi siap menikahi kakak kalau Oh kalau itu tanyanya ke Brevi. Ya, makasih ya Bayar. Makasih ya. Tapi mempengaruhi pekerjaan juga nggak sih Bayar? tadi bilang katanya seperti apa kan? Makasih.